Ini kan buat pelajaran aja. Jadi untuk anak muda itu jangan terlalu apa ya. Wah ini keras loh, medeni, terus ada penunggunya, ada jangan kita mikir bukan itu. Itu seninya, kita seninya. Ini Berarti di zaman kerajaan dulu, keris itu merupakan hal yang umum dipunyai di sebuah keluarga ya. iya. Karena betul lagi tambah keris itu ada keris namanya emang senjata Iya. buat perang, ada namanya ageman. Ageman. Ageman itu ya pakaian tuh ageman. Jadi emang kalau udah pakai pama cukup pakai apa terus tambah keris. Ya, emang harus pasnya begitu ageman. Nah, kalau ageman itu nggak buat perang. Biasanya mereka lebih ke ciri ke sini hiasannya permata atau dilapisin emas. Kebanggaan lah ya. Iya. Kebanggaan. Jadi emang ya orang Jawa ya bahasa kasar apa ya? Ageman itu ya emang harus pakaiannya tuh lengkapnya seperti itulah kan gitu loh. Sama balik lagi kayak tadi, saya sih maunya anak muda sekarang tuh melihat bahasa kerennya itu apa ya, eksosentrik ya, eksosentrik. Luarnya ini loh, jadi oh ini bahannya dari ini dibikin zaman Majapahit, terus bikinannya empu siapa, dari seninya jenisnya apa, dan lebih ke situ maunya saya itu. Bukan wah ini hati-hati loh kalau megang keris itu ada apa jinnya yang ini. Kita kembali kalau kita sebagai muslim umpama dia ada penunggunya, ada jinnya, ya kalau kita nggak, ya dia umpama dia nggak ganggu kita ya saya nggak ganggu dia. Umpama terus dia nggak mau ikut ya monggo aja pergi kan. Jadi faktanya buat sahabat-sahabat semuanya, keris itu pada zaman dulu dibuat memang buat senjata perang dan buat ageman. Jadi keris itu lumrah lah di kalangan wong Jawa, itu lumrah dipunyai di keluarga. Dan fakta yang kedua, kalau misalkan teman-teman melihat keris jangan dilihat dari sisi metafisika, ya kan? Dari seninya, ya kan? Dari adat istiadatnya, karena terkadang keris dibuat itu atau bagi penyuka keris itu ada cerita-cerita, cerita-ceritanya lah ya yang membangun gitu. Kalau keris zaman dulu kan yang buat perang, kadang kan ada memang dikasih racun. Jadi mungkin saat buka agak ke atas biar umpama dia masih ada racunnya, debu-debu racunnya, nah kan kebuang. Nah baru kan gitu. Jadi demikian, jangan kalau langsung di sini nanti takutnya kehirup kan. Contohnya ini kalau ngewarangkani kan pakai arsenik. Oh iya. Pakai arsenik. Ya? Iya, ini kan diwarangkani kalau dicuci tiap suro itu kan. Nah, nyuci itu nggak harus tiap suro. Itu. Apa? Ayo. Berhubung sudah nyebut namanya nyuci keris gitu kan, satu suro nih Mas ya. Jadi kalau misalkan masuk tahun baru Islam gitu kan. Tahun baru Islam di Jawa satu suro gitu kan. Terus identik orang-orang tua kita, orang terdahulu kita itu yang punya yang namanya benda pusaka gitu kan, itu selalu memandikan atau diminyakin, atau bahasa yang lebih ekstrimnya dikasih panganan, dikasih makan gitu kan. Kalau menurut Mas Hari ini gimana Mas? Apakah memang itu hanya cerita rakyat aja, atau memang salah satu bentuk untuk merawat benda pusaka, atau memang ada hal yang bermuara metafisik Mas? Nah, dua. Mungkin saya dari yang nggak metafisik dulu ya. Iya, boleh. Ngewarangkani itu apa sih, pakai apa sih San? Kalau warangkani itu apa Mas? Nyuci. Nyuci Nyuci jadi itu warangkani itu artinya mencuci ya. Mencuci. Nah, ada namanya batu warangan. Batu warangan itu biasanya dari Cina atau mana itu ada. Tapi kalau nggak pakai batu warangan, sekarang tuh kadang pakai cairan arsenik. Arsenik. Terus ada biasanya udah dicampur sama jeruk nipis. Jeruk nipis itu kan asam itu untuk membuang karat. Oh iya. Buang karat. Nah, kalau fungsinya si warangkani tadi, yang arsenik tadi, ini kan begini. Ini kalau kita warangkani, nanti dia akan
ini ada namanya selorok. Selorok itu perpisahan antara pamor sama ke bilah yang tajam. Yang tajam ya. Nanti yang tajam itu akan warnanya kan beda sama si pamor. Kalau pernah lihat terus kulusnya jadi agak hitam, terus ininya lebih cerah putih. Nah itu habis diwarangkani. Nah, apakah warangkani itu ngasih makan? Bukan. Warangkani itu bersihin. Padahal kalau warangkani kan bebas-bebas aja waktunya Mas ya. Kalau saya sebagai pecinta keris bebas aja. Bebas ya. Di luar dari metafisik bebas. Iya. Selama ada waktu, terkadang kan kerja pusing, punya hobi keris di warangkani itu kalau udah kelihatan kusam biasanya. Iya, ibarat kata dibelai-belai lah, Mas. Ya kan? Biar kangen netrobati gitu kan. Ya kayak punya ikan, dikasih makan, diajak ngobrol ya, begitu juga kan hobi kan ya. Iya, benar. Yang kedua tadi mungkin kalau ngasih makan itu kalau orang Jawa lebih ke minyak ini ya, minyak yang wangi-wangian. Nah itu kadang kalau bagi orang yang kolektor ya nggak dianjurkan, karena kalau contohnya dikasih za'faron atau kasih misik itu kan lengket, kental itu sebenarnya nggak bagus buat bilah. Nah apa yang dianjurkan mending pakai minyak rem atau bukan minyak rem, minyak apa sih mesin jahit itu? Ya, singer itu loh. Iya, kayak minyak itulah ya. Minyak singer atau minyak kelapa yang murni, yang nggak lengket. Nah, mending itu. Nah, terus nanti ada yang dipakai plastik atau apa. Itu untuk biar awet. Kadang kan orang ada ini sedikit ini tambahan. Ada kadang anak muda ada tinggalan keris dari orang tuanya. Mereka takut, nggak pernah buka. Cuma dikasih minyak. Pas dibuka udah paratan, hancur, krepes habis kan kayak gini nih. Ini lama-lama kan coba kalau nggak dirawat ini nanti kemakan krepes tayek narak-karatan habis, namanya aja besi kan gitu loh. Jadi itu salah satu bentuk merawat. Bukan terus didiemin terus dikasih ini kasih minyak apa ya, kalau itu monggo aja ya, itu bagi yang yang tahu untuk metafisika silahkan. Kalau kita yang sebagai pecinta seninya kita bersihin yang tadi kayak contohnya ada pakai yang asam itu kelapa, kalau enggak kelapa tua itu air kelapa tua itu kalau karatan ya, kalau ini kan enggak karatan, kalau kita baru nemu keris yang dari tanah atau apa kan karatan itu direndam pakai air kelapa, nanti kan kayak berbusa disikat. Nanti kalau udah sikat baru diwarangi tadi, jadi kelihatan ngejreng, cakep kan gitu. Tapi ya kan ada tapinya Mas, ya kan. Kalau dari segi metafisika juga sedikit menarik nih soal keris, karena kita kalau anak muda sekarang ya kan, anak muda sekarang itu kan terkadang dibilang teracuni enggak ya, maksudnya banyak dari film lah gitu kan, dari acara-acara yang selalu mengangkat keris bukan dari sisi seni tapi dari sisi metafisika gitu kan. Menurut Mas Hari nih pernah nggak punya pengalaman, pasti kan Mas Hari nggak cuman punya 1 atau 2 keris ya, ya kan, pasti punya lebih gitu kan. Kira-kira punya pengalaman nggak, atau memang pernah sharing sama orang yang mempunyai ilmu spiritual atau indigo tentang perihal keris? Kita bukan artinya mau syirik ya atau mendoakan Tuhan, cuman kan kita harus di ajaran agama Islam kita harus percaya dengan hal yang gaib. Iya, benar. Kalau menurut pengalaman, ini kan kita ke pengalaman pribadi, gimana Mas? Satu cerita juga pernah dulu, tapi dulu saya belum begitu senang. Ini masih ke full magic ya. Ada satu temen dia nitipin kerisnya kecil, namanya naga kike ya, itu naga kike kecil. Jadi itu jenisnya jimatan. Dia belum tahu waktu itu orang dari Banyumas udah cerita, Mas ini saya dititipin keris, katanya yang punya itu kena ketulah atau apalah, jadi nggak bisa jalan karena sih nggak bisa megang itu keris katanya, kan nggak bisa merawat. Akhirnya dititipin ke saya bilang ya udah, saya mau dititipin, cuman
saya ngomong sama yang ada di dalamnya kalau ada. Mungkin saya nggak bisa ngasih makan apa-apa, kalau butuh makan silahkan cari sendiri. Saya kan gitu. Ya udah, itu setahun kali. Nah suatu waktu itu orang pesantren sih yang agak ngerti lah kan itu. Bilang, oh ini ada ininya mas, bener ada isinya atau apa kan gitu. Waktu itu terus dites sama dia. Emang sebenarnya keris bisa berdiri itu karena emang kadang simetris sih ya, bukan karena magicnya sih sebenarnya. Tapi ya nggak dipungkirin kadang mungkin juga bisa karena magicnya juga sih. Karena faktanya waktu itu saya berdiriin nggak bisa. Nah tapi sama teman saya ini berdiri. Berarti ujung yang lancip tajamnya di bawah ya? Di bawah, berdiri. Nah yang bisa berdiriin cuma dia. Ada 4 orang itu nggak bisa semua, cuma dia yang bisa ngediriin. Nah habis itu dulu security kantor saya berapa kali itu cerita, saya mimpi didatengin ular gede katanya gitu. Ngimpi doang pak katanya. Tapi itu berapa kali gitu, ngimpi akhirnya ya wes lah, mungkin ini jodohnya sampean lah kan gitu. Akhirnya karena saya punya satu keris yang bentuknya naga kaki, akhirnya saya kasihkan ke dia. Nah mungkin ini satu lagi, jadi keris itu ada yang milih, ada yang ya kayak gini kan kita maharin, punya orang dia udah nggak mau rawat sama harin pak. Tapi ada yang kalau milih kayak gini tadi, tak tahu datang, entah gimana caranya, tak tahu mas titip saya kan nggak ngeluarin duit itu. Kalau ini kan bahasa kasarnya kita ngasih, walaupun untuk beli rokok kan kita ngeluarin untuk mahar. Kalau itu kan nggak ada satu jenis yang model beberapa orang itu begitu kerisnya, keris pemilih. Jadi tahu-tahu datang aja lah, nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu udah nyampe ke dia. Ada beberapa cerita seperti itu. Berarti kalau dari segi metafisik tuh terkadang keris itu jodoh-jodohan mas? Bisa jadi. Jadi kalau dari segi metafisik, si keris itu mungkin yang jodoh sama orangnya, jadi dia mungkin lewat mimpi gitu kan, dia dari situ, jadi keris itu lebih nyaman dengan orang yang dia pilih, atau orang yang dipilih itu dianggap mempunyai kemampuan atau rasa kecintaan terhadap suatu keris tersebut gitu mas. Mungkin lebih ke kalau bahasa kasar, kalau botol ini bersih, cocok untuk diisi, seperti itu. Karena ada salah satu teman yang ahli keris ini bilang, kan keris itu enggak ini umpama keris tua ini termasuk sepuh ya, belum tentu ini ada isinya. Mungkin dulu ada isinya terus pergi. Ada yang keris namanya keris Kamardikan. Kamardikan itu berarti dibuat setelah merdeka, baru berapa tahun. Itu ada yang keris Kamardikan tapi ada isinya. Jadi isi keris itu ada yang doa, mungkin pas dulu bikin doain atau apa, jadi wujudnya doa. Karena ada namanya nayuh ya, kalau nayuh itu ngelihat apa yang ada di dalamnya itu nayuh. Ada yang saya pernah lihat itu ada orang nayuh, ada yang dia tangkap cuman aura. Oh ini mas, keris ini auranya seperti ini. Terus ada yang ini ada isinya seperti ini. Terus ada pernah yang cerita itu keris Kamardikan, keris baru. Pas buatnya ya buat standar, buat dibikin oleh empu zaman sekarang. Jadi nggak diisi sesuatu. Cuman pas dibawa oleh seseorang, nah mungkin seseorang itu punya kodam. Nah kodamnya ngikut ke dia, masuk ke si keris itu. Nah kadang keris itu kita ambil dimaharin, kadang kodamnya kadang keluar, balik lagi ikut ke orang. Yang itu ya. Jadi jangankan barang ini kan barang tua, yang barang langka, yang barang biasa kalau tiap hari di rumah tua aja kadang kita kalau mau masuk assalamualaikum ya kan. Rumah tua aja bisa dihuni sama makhluk-makhluk apalagi kayak gini. Makanya kalau mau punya dibuat dengan tujuan, ini kan dibuat dengan tujuan yang kita nggak tahu si pembuatnya tujuannya apa, dengan harapan dari si pembuatnya apa, dengan doa. Dan kita juga nggak tahu apakah ini memang dulu digunakan untuk perang, ya kan? Ataukah sudah, non sewu nih mas, apakah sudah terkena darah, ya kan? Karena umur 200 tahun, sudah terkena darah atau enggak ya kita kan juga nggak tahu. Yang pasti kita sebagai anak muda harus think positif. Benar. Tapi namun sewu nih mas, nih pertanyaan yang cukup
apa ya, terbesit terus nih selama memiliki keris ini nih, kira-kira ada itu nggak, maksudnya hal-hal yang secara metafisik tuh Belum sih, belum ada ya? belum. Mungkin apa karena saya orangnya ndablek kali ya. Itu nggak peka gitu ya, nggak pernah peka sih. Nyatanya saya dulu setahun bawa si naga kike itu saya nggak ngerasa apa-apa kan gitu. Tapi temen-temen tuh kalau pegang ini tuh ada cerita ini itu, saya nggak pernah. Kayak maaf dulu zaman muda kita suka ke kayak uka gitu ya, ke Iya, tempatnya. iya, kita kan dulu zaman muda suka tuh kalau Iya, acara-acara ke serem tempat yang agak angker, kita wiridan bakar buhur. Saudara, kakak habis wiridan cerita begini, saya nggak ada apa-apa. Dia cerita ada inilah, ada itulah, tapi saya enggak. Mungkin karena ndablek tadi, jadi saya kalau lebih saya lebih ya, main ke logika sih sebenarnya. Oh iya, ya atau kita juga nggak tahu ya, Mas hari ini juga mungkin punya cara tersendiri untuk menangani hal-hal yang bermetafisik. Ya kan kita kan nggak tahu, setiap orang kan punya cara masing-masing, punya keilmuan yang masing-masing gitu kan, insya Allah. Ya kan, mungkin kalau saya yang pegang gitu, karena rasa apa namanya ya, keparnoan atau iya. Kalau mungkin kalau saya bawa ke rumah gitu kan, saya nggak tahu cara merawatnya gitu kan, yang saya tahu cuman hanya metafisikanya aja, jadi kan bisa jadi halusinasi. Benar. Gitu kan. Kalau di Mas Hari mungkin Bisa tersugesti ya. iya,